Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis Ibu Erlinda Solihah, dan tak lupa kepada teman-teman kelas ekonomi syariah A yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Di sini perkenankanlah saya Dwi Yuliawan dan juga Claresta Indrasari akan mempresentasikan mengenai proses penulisan pesan-pesan bisnis. Adapun yang akan kita bahas mengenai pesan-pesan bisnis, yang pertama yaitu adalah perencanaan pesan-pesan bisnis, yang kedua pengorganisasian pesan-pesan bisnis, dan yang ketiga yaitu perevisian pesan-pesan bisnis. Baiklah, kita bahas yang pertama, yakni perencanaan pesan-pesan bisnis. Apa itu perencanaan pesan-pesan bisnis? Yaitu adalah suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Di dalam perencanaan pesan-pesan bisnis ini ada 4 sub materi yang akan kita bahas, yakni penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, dan juga seleksi saluran dan media. Yang pertama yakni penentuan tujuan. Dalam merencanakan suatu proses pesan bisnis, hal yang paling pertama dilakukan adalah memikirkan maksud dan tujuan komunikasi tersebut. Adapun secara umum ada 3 tujuan dalam penulisan pesan bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau informing, yang kedua persuasi atau bersifat mengajak, dan yang ketiga yaitu kolaborasi dengan audiens. Yang kedua yaitu analisis audiens. Setelah pesan bisnis tersebut memiliki maksud dan tujuan yang jelas, langkah selanjutnya adalah memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Siapa mereka, bagaimana sikap mereka, dan apa yang mereka ketahui. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan dalam menganalisis audiens. Yang pertama, berapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens? Yang kedua, siapa saja audiens tersebut? Yang ketiga, bagaimana reaksi audiens? Yang keempat, bagaimana tingkat pemahaman audiens? Dan yang kelima, bagaimana hubungan komunikator dengan audiens? Yang ketiga yakni penentuan ide pokok. Topik dan ide pokok adalah 2 hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Dalam menentukan ide pokok, kita dapat menggunakan cara brainstorming. Brainstorming ini sendiri adalah sebuah metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menghasilkan beragam ide baru sebanyak mungkin dengan cepat. Seperti namanya, brainstorming memiliki tujuan untuk merangsang otak berpikir secara logis, spontan, dan kreatif. Yang keempat yakni seleksi saluran dan media. Kelebihan dari saluran komunikasi tertulis adalah adanya kesempatan bagi para komunikator untuk merencanakan dan mengendalikan pesan. Adapun kekurangannya adalah komunikator tidak dapat menerima feedback secara langsung yang tidak bisa diperoleh dalam waktu yang tepat, atau saat melakukan komunikasi tersebut tidak dapat secara langsung diperoleh feedback dari audiens. Untuk yang selanjutnya yakni pengorganisasian pesan-pesan bisnis dan juga perevisian pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan oleh rekan saya Claresta Indrasari. Selanjutnya, pengorganisasian pesan bisnis. Dalam melakukan pengorganisasian yang baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Kemudian semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Dengan demikian, kita bisa membuat audiens memahami maksud atau tujuan pesan, menjelaskan pesan, menyampaikan pesan yang relevan, kemudian mempermudah pekerjaan komunikator sehingga selesai lebih cepat. Dan mengetahui apa yang ingin disampaikan dan tahu cara menyampaikan pesan, maka percaya diri komunikator akan meningkat sehingga akan semakin efisien. Pengorganisasian pesan melalui outline.
Untuk mencapai pengorganisasian yang baik, diperlukan proses dan tahapan yang benar. Yang pertama, pendefinisian dan penggolongan ide-ide. Bila pesan yang disusun panjang dan kompleks, pembuatan outline sangat diperlukan dan menjadi penting. Susunan outline secara garis besar terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, mulailah dengan ide pokok. Yang kedua, nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Kemudian, ilustrasikan dengan bukti. Setelah pendefinisian dan penggolongan ide-ide, tahap kedua yaitu menentukan ide-ide urutan dengan cara organisasional. Untuk menentukan urutan penyampaian materi, ada 2 pendekatan penting yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan langsung. Sering disebut dengan pendekatan deduktif, di mana ide-ide pokok muncul paling awal kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Biasanya jika kita menggunakan pendekatan langsung, respon audiens akan positif. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan tidak langsung atau sering disebut dengan pendekatan induktif, di mana bukti-bukti diletakkan di paling awal kemudian baru diikuti dengan ide pokok. Biasanya respon audiens akan negatif dibanding pendekatan langsung. Kemudian tahap terakhir yakni memilih rencana organisasional yang tepat. Direct request atau permintaan langsung dalam jenis atau tipe bisnis yang paling umum digunakan, yaitu penyampaian langsung pada poin yang dituju. Pesan ini dapat berbentuk memo atau surat. Selanjutnya, penyebab kenapa pesan tidak terorganisir. Yang pertama, battery delay. Pesan awal yang berkira-kira membuat pembaca memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami maksud pesan yang disampaikan. Kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Adanya informasi yang tidak relevan dan tidak penting membuang waktu sehingga pesan yang tersampaikan menjadi tidak jelas dan sulit dipahami. Menyajikan ide-ide secara tidak logis. Adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik bahasan menyebabkan komunikasi tidak lancar karena audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang disampaikan. Yang terakhir, informasi penting kadang-kala tidak tercakup dalam pembahasan. Keasikan membahas hal-hal yang tidak relevan, tidak penting, dan bersifat bombastis membuat pesan penting justru terlupakan dari topik pembahasan. Next, sebab berikutnya yakni revisi pesan bisnis. Revisi pesan bisnis adalah langkah melakukan koreksi, penyempurnaan, atau perbaikan terhadap pesan-pesan bisnis. Revisi diperlukan agar pesan-pesan yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekurangan sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Keterampilan merevisi pesan bisnis. Yang pertama, edit isi dan pengorganisasiannya. Perhatikan bahan-bahan yang perlu, penting, dan relevan dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kedua, mengedit mekanika atau teknik penulisan. Gunakan kata-kata dan frasa-frasa yang mampu menghidupkan suatu pesan sehingga menarik audiens. Untuk memudahkan audiens menangkap pesan, buat judul, subjudul, identasi, huruf tebal, garis bawah, tabel, gambar, dan sejenisnya dalam penataan pesan. Yang ketiga, edit format dan layout. Format penulisan harus menarik, ditata rapi, bersih, dan kertas yang digunakan berkualitas baik. Pemilihan kata yang tepat. Kata-kata harus dipilih dengan sebaik-baiknya agar pesan yang terkandung dalam kalimat yang disampaikan kepada orang lain dapat dengan mudah dimengerti. Caranya, pilih kata-kata yang sudah dikenal atau familiar, kemudian pilih kata-kata yang singkat, dan hindari menggunakan kata-kata yang bermakna ganda. Membuat kalimat yang efektif. Gunakan kalimat sederhana, yaitu satu kalimat sederhana hanya memiliki sebuah subjek dan predikat. Namun, tidak menutup kemungkinan suatu kalimat dilengkapi dengan objek baik langsung maupun tidak langsung. Kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Klausa independen merupakan klausa yang berdiri sendiri atau mempunyai pengertian yang utuh, sedangkan klausa dependen adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga tidak memiliki klausa yang utuh. Yang terakhir, kalimat kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan 1 lebih klausa dependen sebagai anak kalimat. Oke guys, I think that's enough for today. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.